Forensic Hukum Gunawan. Nah, ada 6 poin yang akan kami bahas. 3 poin pertama akan dibahas oleh teman saya Florencia. Yang pertama itu ada hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah pra 2002, yang dimaksud dengan pengelolaan rumah tangga, memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangganya. Dari sini berkembang disiplin ilmu ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada tingkat ekonomi makro, para ekonom dan pejabat birokrasi pemerintah sudah sangat mengenal konsep-konsep ekonomi, seperti pendapatan nasional bruto, konsumsi, tabungan, investasi, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran, serta sebagainya. Ilmu ekonomi modern dewasa ini telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia sebagai berikut. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Yang kedua, ada manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental, kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas, serta Tuhan yang dimiliki oleh manusia. Etika dan sistem ekonomi. Pengertian sistem yaitu suatu jaringan berbagai unsur untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara. Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang sangat disegani telah memperkenalkan falsafah negara yang sangat terkenal yaitu Pancasila. Begitupun dengan Muhammad Hatta yang juga merupakan tokoh pemimpin bangsa yang disegani dan bersama dengan Soekarno pernah mendapat julukan sebagai pemimpin Dwi Tunggal, memperkenalkan koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi rakyat yang paling sesuai dengan falsafah Pancasila. Etika dan sistem ekonomi. Pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila antara lain yang pertama ada tujuan, mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera pada sila kelima. Yang kedua ada landasan operasional, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual, sila pertama, hak asasi manusia sila kedua, persatuan atau kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia sila ketiga, dan keafiran demokrasi sila keempat. Kalau diperhatikan, falsafah Pancasila sebenarnya dilandas oleh semua teori etika yang ada, yaitu pertama ada teori otonom, sila ke-1, teori egoisme atau teori hak sila kedua, teori deontologi, teori kewajiban sila ke-3 dan 4, teori utilitarisme atau altruis sila ke-5. Etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem komunis adalah memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya. Tujuan pemerataan kemakmuran telah mencapai, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Terjadi kesenjangan kekayaan yang sangat mencolok antara oknum pejabat pemerintahan dengan rakyatnya. Mengapa sistem ekonomi komunis mengalami kegagalan walaupun sebenarnya tujuannya sangat mulia? Jawaban atas hal ini dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem ekonomi komunis didasarkan oleh hakikat manusia tidak utuh, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan tak terbatas, dan hanya mengendalikan kekuatan pikiran dalam memecahkan persoalan hidup di dunia. Dalam sistem ekonomi komunis, alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Sebagai gantinya, aparat pemerintah dan pemimpin partai atas nama negara diberi wewenang
untuk mengatur penggunaan alat produksi dan kekayaan milik negara untuk kepentingan bersama. Produktivitas tenaga kerja rendah karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat. Keadaan perekonomian negara-negara blok komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin. Etika dan sistem ekonomi kapitalis. Seperti halnya paham atau sistem ekonomi komunis, paham ekonomi kapitalis juga berkembang berdasarkan asumsi yang sama tentang hakikat manusia tidak utuh. Dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi. Seperti halnya pada sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di negara-negara barat telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan mereka sudah demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, kekuasaan para pemiliknya telah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Bahkan tidak jarang mereka ini mampu mengendalikan kebijakan aparat pemerintah dan legislatif di negara-negara di mana perusahaan ini berada demi keuntungan perusahaan tersebut. Etika dan sistem ekonomi Pancasila. Ciri keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila diambil dari sistem komunis. Ciri dan hak kebebasan individu diambil dari sistem kapitalis. Ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Etika dan sistem ekonomi. Etika pada intinya mempelajari perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Ukuran untuk menilai baik atau tidaknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain. Kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan dalam kebahagiaan individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan atau kesadaran spiritual seseorang. Pengertian dan peranan bisnis. Aktivitas bisnis sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Mengapa demikian? Karena kalau bisnis dimaknai sebagai kegiatan untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan hidup manusia, berarti sejak manusia ada di bumi, sudah memerlukan barang dan jasa untuk bertahan hidup. Pada zaman dahulu, kegiatan berbisnis umat manusia yakni berburu dan mengumpulkan barang-barang yang sudah disediakan oleh alam, seperti buah, sayur, kayu bakar, kayu untuk perumahan, dan sebagainya. Next.
5 dimensi bisnis. Yang pertama ada dimensi ekonomi, yang kedua dimensi etis, yang ketiga dimensi hukum, yang keempat dimensi sosial, yang kelima dimensi spiritual. Yang pertama itu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi itu adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh jika penjualan dan biaya yang dikeluarkan terdapat selisih lebih. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Dimensi etis. Pro dan kontra yang ditimbulkan dari sebuah proses bisnis dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan bisnis. Yang pertama itu ada sudut pandang kesadaran hewani atau egoisme. Menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat atau menguntungkan bagi diri, individu ataupun seseorang. Dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri, individu yang bersangkutan. Lalu ada yang kedua, sudut pandang kesadaran manusiawi. Menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etnis. Dari acuan tersebut, maka terdapat 2 poin yang bisa kita rangkum untuk menjelaskan bisnis dari dimensi etis. Yang pertama, kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif. Artinya, kegiatan untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memperoleh seluruh umat manusia. Di era modern saat ini, manusia memerlukan jenis barang serta jasa lain untuk hidup dalam kondisi sejahtera. Saat ini, hampir semua hasil produksi disediakan oleh aktivitas bisnis. Yang kedua, itu bisa dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan suatu kegiatan bisnis, masalah keadilan dalam distribusi keuntungan, dan tindakan bisnis dalam merealisasikan keuntungan itu. Isu etika muncul untuk memberikan penilaian atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta lingkungan alam yang merugikan orang lain atau menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vincentia Anna. Selanjutnya dimensi yang ketiga, dimensi hukum. Hubungan hukum dan etika sendiri, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat oleh negara dan memiliki sanksi tegas seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman mati. Etika memiliki sanksi moral yang lebih ringan, seperti teguran atau dikeluarkan dari organisasi profesi. Lalu pandangan tentang status perusahaan, berdasarkan legal craft, bahwa perusahaan itu dianggap diciptakan oleh negara dan memiliki status hukum layaknya manusia atau badan hukum. Nah, yang kedua, legal recognition. Perusahaan dibentuk oleh individu atau kelompok untuk mencari keuntungan, bukan oleh negara. Negara hanya mengesahkan keberadaannya. Lalu, peran negara dan hukum bisnis. Negara menciptakan hukum agar perusahaan beroperasi sesuai aturan dan tindak
dan tidak merugikan masyarakat. Banyak kasus bisnis seperti Buyat, Lapindo Berantas, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Freeport menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya perhatian terhadap keadilan bagi masyarakat. Lalu, hubungan hukum dan moralitas. Setiap peraturan hukum harus berlandaskan moral yang baik. Tidak semua hukum dianggap etis meski sah secara hukum. Misalnya, perbedaan arah lalu lintas antara Indonesia dan Eropa bukan persoalan etika. Contoh hukum yang mencerminkan moralitas: Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang KPK, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang AMDAL. Lalu, masalah implementasi hukum di Indonesia, hukum seringkali tidak ditegaskan secara adil. Contohnya, koruptor yang merugikan negara miliaran hanya dihukum ringan, sedangkan pencuri kecil bisa dihukum berat. Nah, hal ini menunjukkan ketimpangan dan lemahnya moralitas dalam praktik penegakan hukum. Jenis dimensi selanjutnya yaitu dimensi sosial. Yang pertama itu perusahaan sebagai sistem terbuka. Perusahaan modern merupakan sistem terbuka dan kompleks yang terdiri atas berbagai unsur manusia dan non-manusia yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung. Unsur manusia meliputi tenaga kerja, manajer, dan eksekutif. Sedangkan unsur non-manusia mencakup alat, bangunan, dan sumber daya lainnya yang mendukung operasional bisnis perusahaan. Lalu, peran manusia dan lingkungan pada dimensi sosial ini, semua manusia yang terlibat baik di dalam maupun di luar perusahaan memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk mendukung atau menghambat berkembang perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus melayani kebutuhan masyarakat. Pada poin ini akan menyinggung pada hal CSR perusahaan. Nah, tujuan utama perusahaan itu harusnya dalam dimensi sosial, perusahaan itu berfungsi untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Lalu, keuntungan itu sebenarnya bukanlah tujuan yang utama, tetapi hasil dari kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Lalu, pandangan ini melahirkan konsep yang namanya stakeholders, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya, jenis dimensi terakhir yaitu dimensi spiritual. Makna spiritual dalam bisnis, perusahaan ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan terus eksis. Dalam pandangan spiritual, kegiatan bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga dapat dianggap sebagai ibadah bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Prinsip bisnis dalam dimensi spiritual yang pertama ibadah. Menyadari bahwa bisnis adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Kedua, masyarakat sejahtera. Bisnis bertujuan memajukan kesejahteraan semua pihak. Yang ketiga, alam lestari. Sebuah perusahaan harus menjaga kelestarian alam sebagai tanggung jawab moral, bukan merusak alam. Lalu, kritik terhadap bisnis modern sekarang ini, perusahaan multinasional memang membawa kemajuan ekonomi dunia, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan perdagangan barang berbahaya seperti yang sudah kita lihat selama ini berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku bisnis yang belum menghayati nilai-nilai spiritual dan etika dalam praktek bisnis mereka. Nah, berbicara tentang stakeholders, ada perubahan paradigma pengelolaan perusahaan. Pertama, pergeseran fokus. Awalnya, akuntansi berfokus pada pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang dana. Kemudian, paradigma berkembang menjadi pertanggungjawaban pengelolaan atau responsibility accounting yang melibatkan pertanggungjawaban kepada lebih banyak pihak. Jadi yang awalnya hanya stakeholders berkembang menjadi bertanggung jawab kepada lebih banyak pihak, tidak hanya stakeholders.
Lalu, teori pemangku kepentingan atau stakeholders theory itu mengatakan paradigma perusahaan meluas dari hanya berfokus pada pemilik menjadi mencakup semua pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Nah, pengelompokan pemangku kepentingan sendiri, kalau pemangku kepentingan pasar, pihak yang terlibat itu misalnya pelanggan, pemasok, pemodal, dan karyawan. Kalau non-pasar, pihak yang tidak terlibat dalam transaksi langsung tetapi tetap mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan seperti pemerintah, masyarakat, dan media massa. Lalu, tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan, paradigma pengelolaan awal didominasi oleh teori yang berpusat pada pemilik atau pemegang saham, di mana tujuannya adalah peningkatan laba dan kekayaan pemilik. Nah, sekarang di paradigma baru, muncul konsep perusahaan tercerahkan atau perusahaan dengan modal spiritual. Paradigma ini menyarankan agar pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemegang saham, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku saham. Kemudian ada beberapa analisis pemangku kepentingan. Analisis ini diperlukan untuk mempertimbangkan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, identifikasi semua pemangku kepentingan. Yang kedua, menganalisis kepentingan dan kekuasaan setiap kelompok. Yang ketiga, mencari tahu kondisi kepentingan dan kekuasaan antar kelompok. Kepentingan ini lebih ke sesuatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan terlibat atau peduli pada perusahaan. Sedangkan kekuasaan, seberapa kuat pengaruh atau kekuatan kelompok dalam menentukan arah dan keberadaan perusahaan. Lalu, keputusan yang ideal diambil berdasarkan pertimbangan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar atau paling sedikit menderita kerugian. Keputusan tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Lalu, seperti yang disinggung pada pembahasan di media sosial, perusahaan harus memiliki dan menjalankan yang namanya CSR. Nah, latar belakang CSR sendiri muncul sebagai respons atau dampak negatif aktivitas bisnis seperti pemanasan global, pencemaran, kerusakan hutan yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memedulikan masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk definisi umumnya sendiri, CSR ini adalah komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Nah, konsep yang terkait dengan CSR ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep yang tadi sudah dijelaskan, konsep kepentingan umum, yaitu upaya perusahaan untuk memperluas atau mempertegas pengenalan stakeholders. Lalu ada dimensi dan fungsi CSR menurut konsep 3P Elkington. Memperkenalkan konsep 3P yaitu Profit, People, dan Planner, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial mencakup 3 dimensi yang harus dijalankan secara seimbang.
planet. Untuk dimensi keuntungan atau profit, fungsinya yaitu fungsi ekonomis. Fungsi tradisional perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba bagi pemilik perusahaan. Nah, sedangkan dimensi people atau masyarakat itu fungsinya fungsi sosial, jadi pemberdayaan manusia, melayani pemangku kepentingan primer dan sekunder, serta berbagai manfaat dan menanggung beban dari aktivitas perusahaan. Lalu, dimensi bumi atau planet, fungsinya itu untuk fungsi alamiah, berperan dalam menjaga kelestarian alam dan seluruh elemen di dalamnya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, prinsip dasar CSR sendiri, ada prinsip amal, prinsip pelayanan. Dua prinsip tersebut, salah satunya prinsip amal itu seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Tipe aktivitas prinsip amal ini seperti filantropi korporasi, tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Contohnya, mendirikan yayasan amal, inisiatif menanggulangi masalah sosial. Lalu, prinsip pelayanan, sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan kepentingan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Untuk tipe aktivitasnya sendiri, mengakui ketergantungan pada masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan, memenuhi ketentuan hukum, dan menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis. Selanjutnya itu pro dan kontra terhadap CSR. Pro-nya, di Indonesia, dukungan terhadap CSR didorong oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Pasal 74 dalam Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi intinya dukungan terhadap CSR ini didukung oleh undang-undang juga dalam Pasal 74. Selanjutnya, kontra, beberapa pihak menentang CSR karena dianggap membawa konsekuensi biaya yang harus dipikul dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya itu kasus Bulog. Jadi, CSR ini ada contohnya, ada contoh kasusnya, yaitu kasus Bulog, di mana ini berkaitan juga dengan implementasi ekonomi Pancasila. Latar belakang, jadi di Bulog ini ada beberapa penyimpangan dan masalah yang timbul, perubahan bentuk hukum. Bulog itu berubah dari lembaga pemerintahan yang murni bersifat sosial menjadi perusahaan umum atau perum. Perubahan ini membawa konsekuensi bahwa perusahaan kini memiliki target keuntungan yang bertentangan dengan fungsi sosial awalnya. Fungsi awalnya kan memastikan rakyat miskin mampu membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat terjadi paceklik. Lalu, kasus korupsi. Terjadinya korupsi dan penyalahgunaan fungsi oleh oknum pejabat Bulog. Nah, selanjutnya, masalah yang timbul, pergeseran orientasi. Fungsi Bulog bergeser dari pengendali stok atau harga menjadi lebih berorientasi mencari keuntungan. Harusnya, Bulog ini berperan mengimpor dan menjual beras dengan harga terjangkau serta menyerap gabah petani saat kelebihan persediaan. Terus, penyimpangan lainnya, kebijakan mengimpor daging mahal dari luar negeri yang justru berkaitan dengan kebutuhan masyarakat golongan kaya, padahal masalah pangan seharusnya berfokus pada petani dan konsumen berpenghasilan menengah ke bawah. Lalu dari penyimpangan yang terjadi ini, akibat yang dirasakan rakyat,
Korupsi dan kekayaan oknum pejabat menikmati hasil korupsi, sementara negara kembali menjadi pengimpor beras terbesar. Kesejahteraan petani menurun, petani kehilangan gairah berproduksi karena ulah oknum pejabat yang sering menolak membeli gabah petani, atau bila membeli harganya tidak menguntungkan. Harga beras tidak terkendali. Harga beras itu harusnya berpotensi terus bergerak naik dan tak terkendali, yang menyebabkan sebagian besar rakyat tidak mampu membelinya. Baiklah, sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Bye-bye.